Nah, sekarang ada yang belum saya jelaskan dari materi balok yang sudah kita lewati 2 mingguan ya. Bahkan kita sudah lanjut ke plat dan kemudian kita sudah lanjutkan ke tugas perencanaan. Bahkan kalian sudah mengumpulkan gambar-gambar untuk dihitung perencanaan tulangannya. Nah, sekarang yang ketinggalan adalah tulangan geser. Jadi tulangan geser, ya. Gimana sih tulangan geser itu? Tulangan geser itu yang dikenal sama orang itu namanya sengkang. Nah, yang orang secara umum itu namanya sengkang. Sengkang itu ditaruhnya kalau kita lihat di gambar struktur. Gini ya. Ini nggak pas ya, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Itu. Yang mana sih namanya sengkang? Sengkang itu yang dipasang tegak lurus sumbu batang balok. Lihat di sini. Nah, itu ya. Lihat di tengahnya juga diisi. Nah, saya bikin jarang-jarang gitu. Ini karena dia memperhatikan bahwa di sini itu adalah gini ya. Ini yang disebut dengan daerah tumpuan, kemudian lapangan, dan kemudian ini tumpuan kembali. Nah, yang ini biasanya 1/4 L ya. Ini 1/4 L. Kalau ini adalah L-nya. Nah, dia ya pada 1/4 L ini dia dipasang rapat gitu. Jadi kalau kita lihat ini tulangan pokoknya saya tulis pakai warna biru ya. Nah, gitu ya. Terus pada daerah tumpuan sama lapangan ini dia nggak sama masangnya. Jadi kalau kita lihat simbolnya dia kadang-kadang tulis begini. Diameter 8, jarak 100, gitu ya. Nah, di sini sama. Nah, di sini juga sama. Diameter 8, jarak 100. Namun yang di tengah seringkali dia pasang dengan jarak yang lebih besar. Nah, itu dia pasang diameter 8, jarak katakanlah 200. Artinya pada daerah lapangan cenderung orang memasang sengkang itu lebih longgar, tidak serapat di daerah tumpuan. Nah, kenapa begitu? Kalau kita pasang rata gimana? Nah, tergantung ratanya gimana? Rata ngikutin yang rapat atau rata ngikutin yang longgar? Tentunya kita nggak berani kalau ngikut yang longgar, karena yang rapat itulah bukti dibutuhkan sengkang. Nah, kalau kita pasang dengan yang longgar, maka yang rapat tidak akan tercover gaya gesernya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tulangan namanya juga tulangan geser, maka dia diakibatkan adanya gaya geser. Gaya geser itu apa? Gaya geser itu kamu kenal dengan nama lintang. Kalau kita punya Mektek, kalau dalam mata kuliah Mektek atau analisis struktur, kalau kita punya beban, biasanya kalau Mektek kan gini ya. Q, maka persoalan gambarlah MDN gitu ya. Maka sekarang kita gambar. Momennya gimana? Ini M. Nah, kita suka gambar. Ini D. Ini N. Nah, gitu ya. Nah, yang persoalan itu yang mana? Gaya geser tuh lintang. Lintang itu berarti yang ini. Nggak yang itu. Nah, maka sekali lagi ini saya ingatkan. Kalau ini momen itu dapatnya AS tarik. AS tarik orang juga sebutnya sebagai tulangan pokok atau tulangan utama.
Boleh-boleh aja namanya. Yang penting kamu kenal dia sebagai AS tarik ya, untuk memikul gaya tarik yang terjadi. Nah, kemudian ini gaya lintang. Lintang atau geser. Maka dia akan menghasilkan apa? AS V. AS itu AS geser. Atau simbolnya tuh nanti V gitu ya. Nah, ini maka mendapatkan sengkang. Nah, kalau ini karena dia normal, ini gayanya tarik atau tekan, maka dia ini kepada dimensi. Jadi dia dimensi. Cukup nggak ini B sama H-nya ini? Nah, itu ya. Jadi dia arahnya ke sana. Nah, sehingga untuk mendapatkan tulangan itu kita membutuhkan dua gaya dalam. Yang pertama kita harus dapat momen, baik momen tumpuan, momen lapangan. Yang kedua kita harus mendapatkan gaya gesernya atau gaya lintangnya untuk kita mendapatkan tulangan geser atau sengkang. Nah, sekarang kita perhatikan kenapa yang di tengah ini dipasang longgar, kenapa juga yang pada daerah tumpuan itu dipasangnya begitu rapat. Nah, kalau misalkan ini saya teruskan tutup di sini gitu ya. Maka di sini akan mendapatkan gaya lintang yang seperti apa gitu ya. Nah, anggaplah gaya lintangnya itu ini kan garis ini. Nah, gaya lintangnya jadi gini. Nah, ini. Gaya lintangnya jadi yang ini, yang biru ini. Yang saya arsir ini. Nah, gitu ya. Gaya lintangnya agak arsir. Nah, gaya lintang ini adalah gaya lintang V ya. Ini yang maksimum. Jadi maksimum itu dia ada di tepi. Kalau yang di sini ini nilainya 0. Maka ini menjadi V minimum. Gitu. Gaya geser minimum ada di tengah bentang. Tapi gaya maksimumnya ada di tepi. Nah, ini tentunya kontradiktif dengan apa? Dengan momen. Saya pakai yang merah ya. Kalau yang momen itu gimana? Kalau momen itu dapatnya begini. Nah, gitu. Di sini, ini momen sama dengan 0. M minimum. Di sini juga 0. M minimum. Tapi momen di sini akan mendapatkan maksimum. M max. Jadi dia terbalik. Dibalik di mana saat dia mencapai minimum, momennya V-nya maksimum. Jadi ini terbalik ya di sini. Nah, oleh karena itu sekarang kalau kita perhatikan, kalau saya keluarkan ini gambarnya, gambar gaya lintangnya, nah gitu misalnya, maka sebetulnya gaya lintang V maksimum itu yang memikul siapa? Ini adalah V total. V total itu dari mana? V total itu sama dengan Vc ditambah dengan Vs. Apa itu Vc? Jadi V total itu sama dengan Vc tambah dengan Vs. Di mana Vc-nya itu adalah gaya geser ton. Ini Vs ini gaya geser tulangan. Nah, karena ini ada pada baloknya, ada pada balok, maka Vt ini total ini menjadi V nominal. Maka ini berubah menjadi V nominal sama dengan Vc ditambah dengan Vs. Nah, pada syarat perencanaan, syarat yaitu VU harus lebih kecil dari apa? Dari Vn. Nah, itulah syaratnya. Jadi, artinya apa? Artinya VU
Yang mana yang VU? Ini VU. V ultimate. Dia harus lebih kecil daripada Vn. Jadi V ultimate yang ada di sana itu harus lebih kecil daripada Vn. Sama dengan Vc plus Vs. Ya. Sekarang kalau kita lihat yang mana C, yang mana S ini dalam praktek atau logika sederhana, dalam praktek ya, ini kita anggap begini. Ini kan tadi 0. Di sini kita lihat sengkangnya jaraknya lebar. Maka ini kalau kita perhatikan, benarnya ini dapat diartikan begini. Nah, ini adalah daerah yang merah ini diarsir. Apa yang merah ini? Yang merah ini adalah VC. Jadi yang berasal dari beton. Nah, berarti dia mengcover ini loh. Segini nih. Maka di daerah dari sini, yang kotak ini. Nah, itu. Ini sebetulnya teoritis tidak diperlukan tulangan. Tidak perlu tulangan sengkang. Mengapa? Karena VU sudah di cover. Sudah tercover oleh apa? VC, oleh beton. Artinya di daerah ini, nah, di daerah kotak ini beton udah cukup memikul gaya geser. Jadi nggak perlu ada tulangan di sana, teoritisnya begitu. Nah, oleh karena itu di daerah-daerah lapangan di sini jaraknya akhirnya menjadi longgar. Kenapa? Sekali lagi itu tadi, sebetulnya beton aja udah cukup, tapi kan nggak mungkin tanpa sengkang. Kenapa kok nggak mungkin tanpa sengkang? Karena fungsi sengkang itu adalah pertama memikul gaya geser, yang kedua adalah tempat di mana besi itu diikat gitu. Nah, kalau dia nggak dipasang ya kan susah ngikatnya kita. Oleh karena itu tetap dipasang, tetapi dia pakai jarak yang longgar, atau bahkan kalau ekstrim itu pakai jarak maksimal, nggak apa-apa. Nah, gimana dengan yang ada di tepi? Nah, yang ada di tepi, kalau yang merah ini udah ditahan beton, ini ditahan oleh VC, maka tentunya sisanya inilah yang ditahan oleh VS. Maka ini wilayah yang ditahan oleh siapa? Oleh baja tulangan. Jadi baja tulangan itu adalah sisanya. Setelah beton yang nggak kuat, berapa sih dia nggak kuatnya? Nah, yang nggak kuatnya itulah yang ditahan oleh sengkang, gitu ya. Nah, tetapi kalau kamu perhatikan, ini teorinya begitu. Tapi kalau diperhatikan pada gambar ini, kembali sedikit sekali ke sini, ini dilihat bahwa ini sebetulnya ini kan kolomnya di sini. Kolomnya di sini. Nah, sebetulnya daerah ini nggak perlu dipasang tulangan, karena dia mulainya dari jarak bersih yang dipakai ya, jarak di depan dari kolomnya. Tetapi makanya di sini jarang sekali orang memasang sengkang itu, ini contohnya pada di daerah masuk ke dalam kolom. Jadi dia hanya dimulai dari depan kolom dan berakhir di depan kolom juga, bukan masuk ke dalam kolomnya. Itu karena di sini tidak perlu. Kenapa? Karena sudah ada kolom di sini. Nanti kita akan bicara di sini sambungan ya. Tapi itu nanti. Tapi yang pasti tulangan itu tidak diperlukan di daerah di mana dia masuk ke dalam gaya gesernya masuk di dalam beton, gitu ya. Nah, sekarang setelah kita lihat tahu ini, maka kita lihat juga sekarang. Berarti kalau VS, berarti kita akan dapatnya AS-nya apa? Maka kita perlu luas tulangan geser. Kita akan dapat itu. Simbolnya sekarang apa? Menjadi ASV. Nah, jadi yang semuanya serba V itu untuk geser. Gaya total yang disebut dengan VU, gaya nominal yang disebut dengan VN, AS-nya disebut ASV. Itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. ASV itu berarti luas tulangan.
Nah, sekarang diperhatikan. Sengkang itu masaknya seperti apa? Ya, kalau saya gambarkan ini ya, misalkan saya nekat nih gambar 3 dimensi ini ya. Ini tulangan. Ini juga. Nah, itu. Maka sebetulnya sengkang itu dipasang di mana sih? Kayak merah aja biar kelihatan. Sengkang kan pasangin di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini kan besi sengkangnya di sini. Dia belok ke sini. Kemudian nah gitu. Kemudian ini di dalamnya tabrak terus, ini hilang. Srit. Nah, gitu kan? Sengkang itu kemudian dia belok ke sini. Nah, baru dia ketemu di sini. Itu ya, mungkin seperti itulah kira-kira. Jadi sengkangnya ada di situ. Nah, dari situ. Ini kalau saya panjangin ya biar lebih jelas gitu ya. Nah, jadi dia ada di sana, mengikat di situ. Nah, kalau dia sudah mengikat di sini, bagaimana caranya sekarang kita perhatikan dia? Nah, caranya adalah sebetulnya gaya geser yang terjadi itu di mana? Gaya geser itu di sini. Nah, gaya geser itu. Sekarang dilihat gaya gesernya. Gaya geser itu akan menabrak 2 permukaan sengkang pada saat. Jadi dia nabrak di sini 1, nabrak di sini 1. Maka ada 1, ada 2, ada 2 luas tulangan yang ditabrak gitu ya oleh gaya geser. Jadi sebetulnya ada 2 luas tulangan. Ini dipotong 1, ini dipotong sama dia 1. Sehingga sebetulnya di dalam 1 sengkang itu akan mendapatkan 2 buah luasan. Itu ya, itu yang pertama, itu harus diingat prinsipnya. Jadi dalam 1 sengkang kita sudah dapat 2 luas. Nah, jadi beda lagi dengan tulangan pokok ini. Tulangan tarik ini kan tulangan tarik nih, atau ini tulangan tekan. Kalau di sini 1 tulangan 1, 1 tulangan juga 1. Ini pokoknya ini berbeda. Nah, kalau di sini berarti enggak, 1 sengkang dapat 2 luasan. Nah, kenapa dapat 2 luasan? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini sekarang kita lihat. Ini sebenarnya sebuah balok. Nah, kalau dia punya peletakan ini, entah apalah peletakannya. Ini kalau kebetulan saya gambarkan sendi dan roll. Bisa saja dong dia kalau itu gambarnya cepet-cepet, ya bisa saja. Maka kalau dia terjadi retak di sini, nah ini bisa keretak. Nah, maka retak itu akibat apa? Akibat tarik. Tarik itu berarti momen. Tuh. Kenapa? Karena dia lendut. Gitu, nah kayak orang tersenyum lah. Nah, dia lendut, maka dia retak, pasang tulangan di sana. Tetapi geser itu terjadi di mana? Geser itu karena maksimumnya ada di perletakan, maka di sini dia retak. Itu. Maka dia hanya retak di situ. Oleh karena itu, ya ini juga retak. Nah, retak karena apa? Karena geser. Maka ini gaya lintang. Lintang gitu ya. Nah, maka itu jika suatu saat kamu melakukan investigasi terhadap sebuah gedung, terus kamu bongkar plafonnya sampai kamu benar-benar lihat baloknya. Jika kerusakan balok itu terjadi di tengah-tengah bentang, maka ada kemungkinan gedung tersebut mengalami beban yang berlebihan. Kenapa beban berlebihan? Karena dia sampai lendut kan. Nah, karena beban yang berlebihan, gaya gravitasinya besar, sangat besar melebihi kapasitasnya. Maka pasti dia akan retak di tengah-tengah.
Tetapi kalau kamu investigasi setelah gedung itu mengalami gempa, di mana gempa itu mengguncang gedung itu goyang-goyang gitu, maka kamu akan temui kerusakan-kerusakan yang diakibatkan gempa itu gaya geser yang paling besar, maka kita akan temui kerusakan-kerusakan yang ada di daerah perletakan. Nah, maka itu cirinya kalau kamu lihat balok letaknya di perletakan, kolom letaknya di perletakan, maka dia pasti rusak karena gaya geser. Dan penyebab gaya geser yang paling besar itu adalah gempa. Artinya gini, kalau nggak ada gempa, cuman gaya gravitasi aja, cenderung cukup sebetulnya, nggak masalah. Nah, dia tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi begitu dia diguncang, dia terjadi goyangan gedungnya, maka disitulah timbul antara kolom dengan balok. Nah, ini goyang gini terus. Nah, makanya baloknya di ujung perletakan, kolomnya juga di ujung perletakan, itu terjadi retak-retak miring. Dan bahkan akan terjadi pecah diagonal di daerah pertemuan join ini antara kolom dengan balok. Nah, inilah ciri-cirinya dari kerusakan yang terjadi akibat gaya gempa yang harus ditahan oleh tulangan sengkang. Nah, kalau kita sudah paham dengan itu, maka sekarang kita cek gimana sih caranya menghitung tulangan geser atau sengkang pada sebuah balok. Ya, sekarang kita akan belajar menghitung. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui kenapa kita butuh sengkang, kita pasang sebelah mana sengkangnya, kemudian gaya geser yang berasal dari mana juga kita sudah tahu bahwa ada kombinasi antara gaya geser beton dan gaya geser tulangan. Maka sekarang kita masuk ke hal yang lebih teknis, yaitu bagaimana kita menentukan luas tulangan atau jarak tulangan sengkang yang harus kita gunakan. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Di sini syarat untuk tulangan geser ini kan syaratnya. Artinya ini yang terjadi harus lebih kecil daripada yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki nominalnya dia. Atau nominalnya tentunya kita harus kurangi dulu. Artinya kita reduksi kemampuan untuk safety, keamanan ya. Saya sudah pernah kasih tahu konsep keamanan itu ada dua. Bebannya dinaikkan atau kemampuannya diturunkan atau kombinasi dari dua-duanya. Nah, di sini tentunya kita akan menambahkan V di situ. Artinya kemampuannya kita turunkan untuk memikul gaya geser yang terjadi. Jadi apa itu VU? Gaya geser ultimate akibat beban luar yang berfaktor. Artinya beban luarnya Q-nya sudah kita berfaktor. Ini dapatnya dari mana? Ini tentunya kita dapat dari McTech. Dari McTech tadi itu yang bersamaan dengan kita mendapatkan momen. Terus Vn itu adalah gaya geser nominal akibat penampang balok. Nah, penampangnya itu ada dua. Penampangnya pasti ada dua. Yang pertama itu tentunya adalah beton. Yang kedua adalah tulangan. Nah, oleh karena itu sekarang kita cek di mana Vn itu adalah ini. Nah, Vn adalah Vc. Tetapi ingat ya, karena Vc-nya di sana adalah seperti itu, maka di sini apa yang terjadi? Vn sama dengan gitu ya, Vc plus Vs gitu ya. Artinya kalau komponen Vc dan Vs-nya sudah kita turunkan, tentunya kita langsung mendapatkan Vn. Tapi kalau enggak ya, kalau ini taruh di depan ya ini tidak dikecilkan. Ini cuma pilihan aja. Ya, jadi ini sama artinya dengan ini ya. Ya, sampai bingung lah. Ini sama dengan ini. Nah, jangan bingung lah ya. Ini tadi nih. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini Vc sama dengan ini, maka Vs-nya sendiri berapa sebenarnya? Karena kita mau menulangi. Ingat ya, tadi yang kita gambar konsep yang gini dulu. Oh, kebalik ya gambarnya. Nah, gitu kan? Ini Vc. Maka ini adalah Vs. Total yang terjadi ini adalah VU. Nah, maka di sini lihat. Vs itu adalah Vn totalnya, nominalnya dikurangi dengan Vc. Karena untuk dalam hal perencanaan, karena yang kita ingin tahan itu adalah VU, maka Vs itu adalah V ultimate dikurangi dengan
V konkretnya dia. Artinya itu yang terjadi, kurangi dengan kemampuan beton. Nah, setelah dikurangi, sisanya itulah yang harus ditahan oleh baja tulangan untuk tulangan sengkang. Nah, sekarang kita perhatiin. Sekarang berapa sih kemampuan beton memikul gaya geser? Maka kalau dilihat di SNI, ini adalah suatu persamaan yang sederhana. Nah, ini ya. VC itu sudah ditetapkan, yaitu 1/6 akar FC aksen dikalikan B dikalikan dengan D. Tapi dilihat ini adalah apa? Nah, ini adalah luas. Luas penampang. Nah, itu ya. Luas penampang ini apa? Ini adalah kemampuan atau mutu. Itu. Nah, luas penampangnya bukan H yang dipakai, tetapi yang efektif. Karena dikhawatirkan di bawah itu sudah bisa terjadi retak, gitu ya, akibat gaya tarik. Nah, ini FC adalah mutu beton, B lebar balok, D tinggi efektif balok. Tentunya kamu sudah tahu caranya menghitung tinggi efektif balok. Nah, kemudian kalau kita sudah punya VC, ini ada angka 3. Ini perlu diperhatikan. Di dalam SNI itu ada 3 persamaan sebenarnya yang kita dapat gunakan untuk menghitung VC. 2, 1, 2, 3. Dan itu dari kesemuanya itu tidak boleh melampaui ini. Ini syarat minimal. Maka mau nggak mau ya, sudahlah saya tulis yang terakhir aja. Kamu punya cari yang 2 lagi. Ini kan ada bilang ada 3 persamaan. Yang 1 dan 2 kamu cari biar tahu. Ya, yang ketiga tuh ini, gitu, yang dipakai. Nah, makanya sekarang ini saya tuliskan aja yang terakhir. Nanti kamu coba cari yang berikutnya. Nah, ini sekarang kita lihat setelah kita dapat VC itu digunakan untuk menguji persyaratan sebagai berikut. Jadi ya kalau VC udah dapat, maka kita sekarang cek syarat-syarat ini memenuhi apa sih yang dapat kita tentukan. Ternyata ada 4. Nah, jika ini sudah 0,6, ini kan tetanya 0,6. 0,5, 0,6 ini kalau dia masih lebih besar dari VU, artinya VU itu kecil. Kemampuannya udah dikurangi, VU-nya masih kecil. Maka tidak perlu sengkang. Artinya tanpa sengkang bisa kuat memikul. Betonnya sudah kuat memikul, itu ya. Artinya di sini beton kuat memikul gaya geser. Nah, tapi tetap pasang juga sengkangnya buat iketan tulangan tariknya, tulangan pokoknya. Kalau nggak ada sengkangnya nggak bisa ngikat, gitu ya. Yang kedua, jika yang udah dikecil-kecilin ini, nah, VU-nya ada di antara ini, gitu ya, di antara ini, maka pakai sengkang minimum. Ya, tetap pakai sengkang, tetap aja pakai sengkang juga, gitu ya. Walaupun ini malah sudah sengkang, ini kan tadi tidak perlu, kalau ini sengkang minimum. Nah, sekarang, jika ini sekarang syaratnya, maka dia memerlukan sengkang. Artinya kalau dia memerlukan sengkang, maka hitunglah VS-nya. Maka kita harus hitung VS-nya berapa. Yang keempat, jika VU-nya seperti ini, maka ini penampangnya harus diperbesar. Nah, ini kamu cek nanti. Kalau sudah dapat gaya geser dari Mektek, kemudian kamu hitung VC-nya, baru kamu kontrol di sini. Apakah dia masuk kriteria 1, 2, 3, atau 4. Tapi apapun itu, pasti tetap butuh sengkang. Karena apa? Karena tempat mengikat. Coba sekarang kamu kenapa sih harus diikat gitu ya? Kalau kamu bayangkan sebuah kabel gitu ya, tali. Kalau kamu tarik ini, dia nggak akan lurus, dia pasti akan lendut karena beratnya sendiri. Nah, kalau kamu kasih sengkang, dia malah bisa lurus. Gitu. Karena menjadi 4 biji itu jadi satu kesatuan memikul. Ya, makanya tetap diperlukan sengkang. Nah, sekarang kalau VC udah selesai kamu hitung, sudah pernah kamu kontrol di sini. Sekarang kita anggap dia memerlukan sengkang. Ini kita asumsikan dia perlu sengkang. Maka berapa sih besar VS-nya? Nah, ini VS-nya ya. VS tadi ada di sini. VU dikurangi dengan VC. Jadi ini kita besarkan. Sama aja sih sebetulnya dengan rumus ini.
Nah, itu ya sama aja. Kita naikkan di sini sehingga kita sekarang mempunyai VS. VS-nya udah besar, ya. Nah, sekarang ini tulangan yang dipakai, yaitu diameternya cuman saya sarankan hanya pakai 3 diameter ini aja. Jadi dia pertama polos, diameter 8, diameter 10 dan diameter 12. Apa sih alasannya? Gini, sengkang itu kan kita bikin gini, mengikuti bentuk ya. Nah, gitu. Nah, kalau kamu pakai besi deform, ini kamu pasti susah bikin tekuknya gini. Itu makanya nggak disarankan pakai deform, pakai besi deform. Maka ini tidak dipakai. Demikian juga kenapa nggak pakai besi 6? Besi 6 itu kecil sekali. Dan menurut saya besi 6 ini bukan besi standar. Besi standar itu minimal ada di diameter 8 saya. Untuk besi-besi lonjoran itu ya, bukan untuk besi yang sudah fabrikasi. Terus besi 16 kenapa nggak mau saya pakai? Juga susah bikin tekuk untuk besi 16. Makanya gunakan aja besi yang kecil. Nah, rata-rata orang menggunakan diameter 8 atau diameter 10 buat sengkaknya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita sudah tahu gayanya, sekarang kita dikasih tahu ini berapa sih jarak antar sengkang itu, gitu ya. Ternyata jarak antar sengkang itu kita sebut dengan S. Nah, dengan S, AV dikalikan FY dikalikan D dibagi dengan VS. Apa itu? AV itu adalah luas tulangan sengkang, FY-nya adalah mutu sengkangnya, dia adalah tinggi efektif balok, dan VS adalah gaya geser tulangan. Jadi ini gaya geser tulangan. Nah, sedangkan untuk jarak sengkang minimum itu kita bisa gunakan di sini. Nah, inilah yang kalau yang kita pakai minimum tadi ini. Nah, ini bisa masuk ke sana. Sengkang minimum, nah pakai aja sengkang ke sana. Pakai besi yang kecil, ini bisa gunakan diameter 8 dengan jarak sengkang tersebut. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan pada persamaan ini. Apa sih masalahnya persamaan ini? Persamaan ini kalau kita lihat, apa sih yang kita punya dan tidak punya datanya, gitu ya. Maka saya bertanya, punya nggak kita FY? Udah pasti punya. Kenapa kita punya? Karena kita mau pakai besi polos. Maka FY-nya ini pasti 240 Newton per meter persegi. Punya nggak kita D? Pasti punya. Kenapa kita punya D? Maka sini kan ada rumusnya. D sama dengan yang gitu ya. H minus D aksen. D aksennya kita bisa hitung. Enggak punya. Sekarang kita tanya, punya nggak kita VS? VS gaya geser sengkang, gaya meter tulang, kita punya, pakai rumus ini. Kenapa pakai rumus ini bisa dapat? Bisa dapat. Kenapa VU-nya dari Megtec? VC-nya itu tadi, dari hitungan. Ini 0,6. Selesai dong, ini punya. Berarti 1, 2, 3 punya. Pertanyaannya punya nggak kita AV? Nggak punya. Punya nggak kita S? Juga nggak punya. Berarti ini ada 2 variabel yang kita tidak ketahui. Nah, oleh karena itu, nilai AV ini kamu langsung harus berani tentukan. Ini harus ditentukan. Mau pakai berapa? Ditentukan cara apa? Saya mau pakai, misal, pakai diameter 8, atau diameter 10, atau diameter 12. Kalau sudah kamu pakai ke sana berarti AV bisa ngisi dong, bisa ngisi, tetapi ini harus berani ditentukan di depan. Itu catatannya ya. Dan ingat sekali lagi, AV itu adalah 2. AV itu di sini sama di sini. Jadi 1 dan 2 nampang. Maka AV itu jadinya sekarang misalkan ini ya, misal AV itu pakai diameter 8. Maka AV sama dengan 2. Nah, kali 1/4 pi 8 kuadrat. Nah, ada angka 2. Di sini ada angka 2. Kenapa? Karena 2 sengkang dia akan berusaha dipotong. Jadi demikian, kalau kita sudah tentukan itu, kita bisa mendapatkan jarak sengkang. Nah, kalau jarak sengkang udah dapat, berarti sekarang kita akan pasang.
Kayak apa masangnya? Kayak gambar yang tadi. Itu ya, coba kita gambar ulang lagi untuk pemasangan sengkang. Nah, baik, sekarang kalau tadi sengkangnya kita sudah tentukan, misalkan kamu pakai diameter 8 atau diameter 10, kemudian dengan rumus tadi kita pakai, kita dapatkan jarak sengkangnya. Sekarang kita perhatikan jarak sengkang itu juga nggak boleh masang sembarangan. Nah, jadi kita lihat, ini kalau lihat jarak sengkang ini kan gini nih. Ini adalah jarak sengkang. S. Ini sengkang, ini sengkang, ini sengkang. Yang merah itu adalah tulangan tarik atau tulangan pokok atau tulangan utama. Maka S itu gimana sih kira-kira? Jadi S itu kira-kira yang pertama tuh jarak antar sengkang itu agar agregat kasar tuh bisa lewat. Jadi jangan masang sengkang kebetulan rapat sekali ya. Jadi ini tidak boleh rapat-rapat pasang jarak sengkang. Kenapa? Karena agregatnya kalau nggak bisa lewat ya repot juga. Nanti kalau dicor nggak bisa. Maka jarak sengkang itu pasti harus lebih dari ukuran maksimum agregat. Berapa ukuran maksimum agregat? Kita sudah belajar ini, yaitu ukuran agregat itu ukuran maks. Agregat kasar itu adalah 40 mili. Jadi tentunya kita masang sengkang itu harus lebih besar daripada, maka S harus lebih besar daripada 40 mili. Itu dia. Nah, jadi atau S minimum itu 40 lah. Nah, tetapi sebesar-besarnya kita masang sengkang itu nggak boleh lewat dari setengah diameter. Dengan setengah tingginya. Misalkan kalau kita punya balok nih. Ini balok saya nih. Ini H, ini B. H-nya berapa? Katakanlah H-nya 40. 400 mili. 40 cm gitu ya. Maka jarak, kalau ini tulangannya, maka jarak sengkang kita itu, nah itu, maka jarak sengkang kita ini diameter 8. Nah, jarak berapa sekarang? Ini dia. Berarti dia nggak boleh lebih dari jarak 200 mm. Atau dia kurang dari sini. Maka kalau dia pakai seperti ini, jarak S-nya itu 40 sampai dengan 200 mili. Itu yang harus diperhatikan. Nah, terus pertanyaannya gini. Jika dibutuhkan, diperlukan AV yang besar sehingga S itu kurang dari 40 mili, apa yang dapat dilakukan? Artinya gini loh, kamu harus masang sengkang itu jarak 20 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, ya kalau nggak memenuhi persyaratan. Terus apa yang dicari? Berarti ini sengkang itu kurang, luasnya kurang. Maka di sini yang dapat dilakukan, perbesar diameter tulangan, gitu ya. Atau yang kedua, tambahkan sengkang dengan cara titik 2. Nah, kalau tadi kita masang sengkang itu cuman begini aja, tulangannya di sini. Nah, sekarang ini kan luasnya 2 nggak cukup nih. 1, 2 tidak cukup. Nah, ini katakanlah tidak cukup. Maka kita rubah dia. Jadi gimana sengkangnya? Jadi gini. Nah, tulangannya ada di sini. Nah, begitu ya. Ini menjadi sekarang kita punya luas berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 1, 2, 3, 4. Sehingga kita sekarang punya ini AV sama dengan ini sekarang menjadi 4 luasan dengan masang 2 sengkang. Ini kebanyakan, terlalu banyak ternyata. Oke lah, kalau terlalu banyak, terlalu rumit ya, ada kok yang bikin kayak gini. Ya udah, berarti kita bikin sengkangnya gini. Nah, tambahin. Nah, gitu ya. Tadi ini ada
tambahan. Sehingga sekarang luasnya 3, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, dengan adanya 3 luas sengkang ini, tentunya waktu kita menulis S tadi ya, jarak sengkang tadi mana? S sama dengan AV, gitu ya, sama dengan FY, sama dengan D, dibagi dengan VS. Maka sekarang ini kayak yang mana? Kayak yang itu, atau pakai yang itu, atau pakai yang situ. Jadi AV-nya itu kan gimana? Kalau misal pakai diameter 8, maka nomor 1 AV sama dengan 2/4 pi 8 kuadrat. Kalau yang nomor 2 AV sama dengan 4/4 pi 8 kuadrat. 3 AV sama dengan 3/4 pi 8. Nah, kalau ini bertambah banyak, tentunya S-nya juga semakin lebar. Jadi gitu ya. Untuk sengkang nggak usah pakai contoh soal, langsung aja hitung di tugas, langsung gunakan, aplikasikan di tugasnya. Saya rasa sudah selesai untuk tulang geser, dan semoga bisa diaplikasikan. Semoga harus kamu latih itu, berlatih menggunakan contoh soal dan tugas-tugas yang ada yang sudah saya berikan. Demikian ya untuk tulang geser. Terima kasih.